Ada kasus yang berawal dari video kucing, sampai akhirnya dia jadi buronan di beberapa negara. Jadi, kasus ini itu berawal dari seorang analis data kasino. Ini namanya Diana Thompson. Jadi Diana ini setiap abis pulang kerja, dia suka banget yang namanya kayak ngulik sosmed, Facebook, terus masuk ke grup diskusi lah, bla 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 segala macem. Nah, di Facebook itu, dia sering banget masuk satu grup yang kayak lo tuh buat nganalisa satu kasus. Mungkin kasusnya dipikir kayak kelihatannya sepele nih gitu. Tapi sebenarnya menurut gue enggak. Sini gue ceritain. Si Diana ini punya second account lah, namanya Baudy Moven. Jadi si Baudy Moven ini tiba-tiba di tahun 2010 itu nemuin satu postingan, itu ada cowok pakai hoodie hijau, terus habis itu megang kucing, dan judulnya itu One Boy, Two Kittens. Nah, video itu diposting sama pria yang gak dikenal, gak tahu siapa. Terus abis itu tiba-tiba video itu bener-bener viral banget. Tapi menurut gue video ini bener-bener sinting banget. Jadi gini, kenapa video itu bisa viral? Jadi sebenarnya video itu tuh cuma ada di satu tempat gitu, kecil. Itu ada cowok pakai hoodie hijau, terus habis itu dia lagi megang anak kucing, ngusap-ngusap, dicium-cium. Tapi dia mulai naruh anak kucing itu di dalam kantong plastik bening. Terus abis itu, ini sorry banget, itu disedot pakai vacuum cleaner biar si udaranya itu nggak ada. Sampai kucing itu sorry banget mati lemas. Nah, di situ sebenarnya orang-orang tuh udah pada nyari-nyari, udah pada kesel kayak nih orang siapa sih kok bisa kayak gini loh segala macam, kok tega banget. Nah, orang-orang di grup Facebook itu bener-bener langsung mau cari tahu, orang ini pokoknya harus ketangkep, nggak mau tahu karena banyak banget komunitas pecinta hewan yang marah-marah juga sama video itu. Nah, si Diana ini akan gue panggil Baudy aja ya. Jadi si Baudy ini tuh sebenarnya dia ngerasa kayak, aduh kayaknya gue agak susah nih buat cari si pelaku ini. Karena kayak kita nggak tahu itu orang ada di mana, tinggal di mana, ya kan segala macam. Tapi orang-orang yang ada di grup ini benar-benar mau cari tahu, terus abis itu nyari detail buktinya, biar setelah mereka dapat detail buktinya, itu bakal dilaporin ke polisi. Nah, tapi bukan si Baudy doang. Jadi ada salah satu pria di Los Angeles, ini namanya John Green yang ada di grup itu juga. Nah, dia nih sebenarnya penting juga menurut gue. Mereka yang ada di grup itu pelan-pelan ngumpulin detail-detail. Kayak misalnya ada selimut serigala di situ, terus abis itu sampai colokannya tuh dilihat sama mereka nih colokan mana ya gitu kan. Terus abis itu sampai ada vacuum cleaner, itu bener-bener semuanya detailnya diperhatiin sama mereka. Sampai si John Green ini bikin denah kasurnya di mana posisinya, terus abis itu pintunya di mana, colokan di mana, bener-bener sampai sedetail itu. Awalnya mereka ini ngira si pelaku itu ada di Rusia karena di background si video itu tuh kedengeran kayak ada orang bahasanya Rusia lagi ngobrol. Tapi ternyata bukan. Setelah dicari tahu, ternyata itu adalah tayangan TV Rusia yang sudah pernah tayang, sengaja disetel sama si pelaku untuk ngecoh si orang-orang yang ada di grup FB ini. Dan ada 4 bukti kuat yang menurut orang-orang Facebook ini bahwa enggak nih orang bukan di Rusia. Jadi yang pertama itu ada selimut gambar serigala, dan selimut itu ketika dicari itu ada pernah orang yang beli itu di eBay, dan itu tuh pabriknya cuma di Kanada. Dan yang kejual itu cuma satu kali itu doang, yang beli udah pasti siapa sih, udah pasti pelakunya. Nah yang kedua, vacuum cleaner yang digunakan untuk ke kucing-kucing tadi. Jadi gini, si vacuum cleaner itu kelihatan, bener-bener kelihatan bentukannya kayak apa. Nah si Baudy ini pinter. Jadi si Baudy ini pernah masuk ke grup yang pecinta vacuum cleaner. Jadi di FB tuh bener-bener grupnya tuh menurut dia tuh aneh-aneh banget, kayak pecinta vacuum cleaner lah apa segala macam. Nah setelah di SS sama dia, di screenshot sama dia kayak, oh ini vacuum cleanernya, ditaruh lah ke grup Facebook itu. Mau nanya dong, vacuum cleaner ini tuh dari mana, model apa? Model vacuum cleaner itu cuma dijual itu kalau nggak di US, yaitu di Kanada. Ketiga, ada frame menunjukin itu di situ ada bungkus rokok Export A. Jadi Export A itu cuma dijual di Kanada. Dan yang keempat, colokan. Nah, colokan ini ternyata cuma ada di Amerika Utara yang model kayak gitu. Nah, dari semua bukti-bukti tadi, itu sebenarnya udah kelihatan banget, oh pelakunya ini ada di Kanada. Kalau misalnya lo bilang, yakin banget itu orang Kanada, ya sebenarnya emang iya sih, mungkin bisa aja orang itu bawa yang kayak si rokok tadi, si vakum tadi, itu ke Rusia kayak kemana, sebenarnya bisa aja kayak gitu sih. Jadi sebenarnya penyelidikannya tuh agak ngestak di sini, karena sebenarnya memang bisa aja barang-barang yang tadi dicari tahu sama orang-orang FB ini, itu kayaknya bisa aja dibawa sama dia ke Rusia kah, kemana kah gitu, atau dia rekaman di mana kan kita nggak tahu ya. Nah, dan gak lama dari situ ternyata si pelaku ini langsung upload 2 video sekaligus. Jadi yang pertama, ini tuh videonya latarnya di kamar mandi. Ini tetap, aduh sorry banget, ini masih kucing lagi, dan kucingnya itu diikat di tongkat, dan si kucingnya ini ditenggelamin di bak mandi. Nah, di video kedua itu latarnya di kamar tidur lagi, tapi dia sekarang pakai baju santa. Terus abis itu dia lagi ngelus-ngelus anak kucing, tapi
ada ular piton di situ dan si anak kucing itu dikasih makan ke ular pitonnya. Emang gila banget sih. Dan yang terakhir, dia upload foto dia tapi mukanya di blur, itu lagi megang anak kucing di atas kasur. Sebenarnya menurut gue nggak tahu ya, ini orang memang kelihatannya butuh apa ya, butuh atensi karena kayaknya dia ngelihat video yang pertama viral, yang kedua, ketiga diupload terus kan jadi orang makin kesel sama dia kan. Terus dia ngerasa kayak, wah gue nih butuh viral. Kok gue ngeliatnya kayak gitu ya? Di sini sebenarnya walaupun pembahasan tentang video-video ini itu makin viral, mereka nih malah makin kewalahan untuk cari si pelaku ini. Cuma tiba-tiba ada satu akun yang nge-DM si Baudi sama si John Green dan beberapa orang di grup itu ngasih tahu, nge-spill satu nama bahwa orang yang kalian cari itu namanya adalah Luka Magnotta. Setelah ngasih DM kayak gitu ke orang-orang di grup sama si Baudi sama John Green, jadi lu tau gak sih orang ini ternyata langsung tutup akun. Nah orang-orang tuh kayak curiga juga, apa orang ini ada di grup juga ya? Soalnya tuh lama-lama kayak lu makin diomongin, makin pengen dikejar, makin kayak butuh atensi lo ya. Akhirnya si Baudi sama John Green ini bikin grup baru yang isinya orang-orang yang mereka percaya aja. Karena si Baudi ini ngerasa kayaknya ada pelakunya nih di sini nih. Sampai pas mereka cari di Facebook, ternyata tuh info-info tentang Luka tuh bener-bener banyak banget. Jadi kayak ada grup fans bikin tentang Luka. Itu tuh grupnya bener-bener banyak banget. Gak bisa dihitung kayak cuma 10. Menurut gue bener-bener banyak banget dan itu semua tentang si Luka Magnotta ini. Jadi sebenarnya orang tuh pada bingung kayak Luka Magnotta nih siapa sih? Tapi orang pada bilang dia seleb, model dan segala macam gitu. Sampai di grup itu ada di grup-grup yang fans-fans Luka Magnotta itu ya, itu tuh sampai ada info bahwa si Luka ini pernah menjalin hubungan dengan Madonna. Tapi si Baudi dan yang lain tuh kayak gak tahu si Luka ini siapa sih? Akhirnya mereka nemuin satu fakta. Jadi gak satu fakta sih, sebenarnya banyak. Jadi ternyata hampir semua foto-fotonya si Luka yang ada di internet itu adalah editan Photoshop. Jadi kelihatan banget kayak misalnya warna kulitnya beda dari leher apa segala macam. Terus abis itu agak miring lah. Dan foto-foto itu menunjukkan kayak kehedonannya si Luka menjalani hidupnya kayak ntar dia tiba-tiba ada di Paris, di Jerman, di mana segala macam. Intinya kayak gitu. Dan lu tau apa? Semua grup fans Luka Magnotta itu kayaknya yang bikin tuh Luka sendiri. Kenapa? Karena itu gaya penulisannya tuh bener-bener sama semua. Jadi misalnya ada 20 grup. Dari 20 grup itu bener-bener gaya penulisannya tuh sama semua. Nggak ada beda-bedanya. Dan mereka ini pernah ngubungin orang dari salah satu majalah gosip gitulah di Kanada. Intinya kayak mau nyari tahu si Luka ini siapa sih. Jadi ternyata memang benar si Luka ini itu pernah casting buat jadi aktor atau model di sana. Cuma si Luka ini abis itu nggak kedengeran. Tapi ada satu rumor yang bikin dia tuh terkenal di Kanada. Katanya dia itu pernah pacaran sama Karla Homolka. Dia itu adalah pembunuh berantai yang terkenal banget di Kanada. Nah, si Baudi DKK ini sebenarnya yakin banget. Bisa aja kalau misalnya pelakunya ini si Luka. Kenapa? Karena pertama, jadi mukanya si Luka ini sama pelaku yang di video, itu menurut gue sama juga. Karena kelihatan dari masalah ini, dari hidungnya tuh benar-benar kelihatan banget menurut gue. Terus yang kedua, Luka ini orangnya NPD banget. Dan menurut gue ini sama orang yang di video. Kenapa? Pertama, orang yang di video itu butuh atensi. Kedua, Luka ini juga butuh atensi. Dan si Luka ini selalu bilang kayak, gue nih ganteng. Gue itu buat dapat badan atletis jadi aktor itu tuh gampang banget. Terus orang-orang juga pasti semua suka sama gue. Nah, sama banget karena dua orang ini sama-sama butuh atensi. Nah, yang ketiga, keberadaannya si Luka ini bener-bener susah banget dicari. Jadi kayak ini orang tuh pindah-pindah mulu, jadi kayak sengaja buat nutupin keberadaannya dia tuh di mana. Jadi ada salah satu foto Luka, itu tuh ada di salah satu balkon di daerah Toronto gitu kan ya. Terus habis itu dilaporin lah nih sama si Baudi DKK nih ke polisi. Terus disamperin sama polisi di sana. Ternyata pas dilihat si Luka tuh udah gak pernah tinggal di situ. Memang tadinya menurut pengakuan orang apartemen situ, si Luka memang pernah tinggal di situ, tapi udah gak di situ, udah pindah. Dan ada satu fotonya Luka lagi. Jadi fotonya tuh kayak di tangga gitu. Dan itu tuh fotonya katanya di Montreal. Dan si John Green ini menurut gue keren banget sih. Jadi dia bener-bener langsung buka si street view itu. Dia cari ini lokasi fotonya si Luka nih di mana sih, kok kayaknya gue tahu ya. Dan dapat ternyata fotonya Luka itu ada di Montreal. Detailnya menurut gue gila banget sih. Jadi ketika mereka ngelihat si fotonya Luka yang ada di Montreal itu, mereka merhatiin apa? Mereka ngelihat detail si daun yang diambil di foto itu. Jadi fotonya Luka tuh nempel gitu di tangga. Terus habis itu tuh kayak, ini kelihatan nih daunnya kayaknya lagi musim apa dan segala macam. Mereka tuh sampai detailin itu. Sampai, lu tau gak sih mereka merhatiin apa? Mereka tuh merhatiin lampu merah yang ada di belakang fotonya si Luka. Jadi si lampu merah itu, kalau di Montreal itu warna hitam. Dan kalau misalnya di Toronto warna kuning. Dan ngepas banget ternyata yang di foto Luka, yang di Montreal, itu lampu merahnya warna hitam. Dan fotonya si Luka itu dicek EXIF filenya. Jadi kayak misalnya foto itu di mana diambil, terus abis itu jam berapa, di daerah mana, itu dicek sama si John Green.
Dan dari detail eksifnya, si foto itu beneran baru diambil. Makanya si Baudi, John Green, dan lainnya itu yakin banget kalau si Luka itu ya ada di Montreal. Akhirnya sampai muncul lagi satu akun palsu, itu bilang katanya video ini nanti selanjutnya udah bukan lagi hewan, tapi manusia. Nah panik dong. Si Baudi sama DKK akhirnya mereka ngelaporin ke polisi Kanada. Karena ini ancamannya udah bukan hewan lagi, tapi udah manusia. Tapi polisi Kanadanya itu merasa kayak, ini cuma penyiksaan hewan. Sampai akhirnya polisi Kanada itu yang gak ngehubungin mereka. Nah, beberapa bulan dari situ, itu muncul lagi video yang bener-bener viral banget yang diposting sama si pelaku ini. Itu di kayak situs video gore gitu. Judulnya One Lunatic, One Ice Pick. Dan bener aja ancaman itu kejadian. Jadi, di video itu ada dua cowok. Yang satu itu kayaknya tuh kelihatannya lagi nggak sadar gitu. Terus habis itu lagi diikat gitu di kasur, di dipan gitu. Dan mukanya itu ditutupin sama baju. Dan cowok yang satu lagi itu ada di pinggir kasur, terus habis itu dia megang benda tajam itu, dan itu tuh benda tajamnya kelihatan kayak ice pick atau kayak buat pemecah es gitulah. Sebenarnya si videonya udah bisa ditebak ya. Jadi si pelaku ini menikam korban berkali-kali, terus habis itu dia pakai alat lain untuk misahin tubuhnya si korban ini. Terus habis itu di akhir video, itu kepalanya si korban itu udah terpisah dari tubuhnya. Dan kalau misalnya kalian ingat tadi yang masalah si kucing itu ditenggelamin di bak mandi, nah, kepalanya si korban itu ditenggelamin juga di bak mandi sambil kayak dimainin-mainin gitu. Jadi, di video ini tuh ada detail lain yang bisa kita lihat juga. Jadi, ada satu poster film gitu yang ditempel di tembok kamar itu tadi. Itu poster film di tahun 1942, judulnya Casablanca. Jadi, ini video ini bener-bener menurut gue sinting banget. Karena akhirnya polisi Kanada itu mau cari tahu ini siapa pelakunya. Nah ini menurut gue yang parah sih. Jadi di bulan Mei 2012, ini tuh polisi Kanada nerima 2 laporan, itu barengan. Yang laporan pertama adalah salah satu janitor atau kayak petugas kebersihan gitu, di apartemen di daerah Montreal, itu nemuin sesuatu yang mencurigakan. Karena dia ngeliat ada koper yang dibuang di tong sampah belakang gitu, tapi kayak bukan di tong sampahnya, jadi di pinggir tong sampah ya. Itu udah penuh belatung sama bercak-bercak darah. Dan akhirnya kepolisian Kanada datang ke apartemen itu. Terus habis itu mereka langsung diriin tenda dan lainnya. Terus akhirnya mereka buka si koper itu. Isinya adalah torso manusia. Jadi benar-benar cuma bagian segini doang. Tapi nggak ada tangan, nggak ada kepala, nggak ada kaki. Jadi benar-benar cuma torso doang. Dan selain itu, polisi juga nemuin barang-barang aneh. Jadi barang-barang aneh itu kayak misalnya gini. Jadi pertama itu ada ice pick yang tadi gue bilang. Jadi sebenarnya itu tuh bukan pemecah es. Jadi sebenarnya itu obeng yang udah dimodifikasi. Udah ditajemin ujungnya biar kelihatannya itu jadi kayak pemecah es, biar jadi kayak ice pick. Itu yang pertama. Kedua, ada si selimut serigala yang dari awal gua bahas. Terus habis itu yang ketiga, ada kaos kuning, sama yang keempat ada poster film Casablanca yang tadi gua bahas juga. Terus abis itu selain yang ditemuin barang-barang yang tadi gue sebutin, itu ditemuin juga jasad anjing. Itu tuh jasad anjingnya itu deket sampah-sampahan yang tadi barang-barang aneh itu. Dan kalau misalnya lu mikir kayak, anjing terus kenapa? Jadi gini, ternyata dari video yang terakhir tadi, itu tuh sebenarnya detail yang menurut gue kayaknya ini nyambung sama penemuan si jasad anjing ini. Karena ternyata di video itu ada suara gonggongan anjing. Dan menurut gue mungkin anjingnya itu ya anjing jasad yang ditemuin ini. Nah, jadi laporan kedua itu ada paket misterius yang nyampe di kantor pusat partai politik. Jadi yang partai politik pertama itu menerima potongan kaki manusia yang di sebelah kiri. Terus abis itu di partai yang kedua itu menerima tangan manusia sebelah kiri. Terus abis itu ada 2 lagi dikirim ke SD. Itu SD pertama itu ada paket kaki kanan manusia. Dan yang di SD keduanya itu ada tangan kanan manusia. Jadi semuanya itu udah bagian potongan semua. Setelah kasus ini, polisi itu langsung cari tahu di mana keberadaannya si Luka Magnotta ini. Jadi si Luka Magnotta ini benar tinggal di apartemen di daerah Montreal. Terus abis itu setelah digeledah, dikasih tahu juga sama pemilik apartemennya si Luka ini tinggal di apartemen kamar nomor berapa. Setelah polisi datang, ternyata itu si Luka udah nggak ada di situ. Tapi kelihatan ya, maksudnya kayak beberapa barang-barang itu, detail-detail itu, wah ini sama nih sama yang kayak di video segala macam. Terus kayak apakah kelihatan di situ ada darah-darah dan segala macam? Nggak ada. Cuma pas polisi datang sama yang lain-lain itu datang, itu tuh nggak nyium bau darah, tapi mereka malah cium bau kayak pembersih lantai yang itu wanginya benar-benar kencang banget. Nah jadi kan tadi kan gue bilang kan nggak ada kelihatan darah atau bekas tanda-tanda
pembunuhan, penikaman dan segala macamnya. Sampai akhirnya disinarin pakai sinar UV itu baru kelihatan ada tanda-tanda di situ kayak darah, terus habis itu di kamar mandi ada bercak-bercak darah dan segala macamnya. Itu baru kelihatan pas pakai sinar UV. Nah, habis itu akhirnya polisi ini minta rekaman CCTV lobi apartemen dan bener ternyata malam sebelum terjadinya pembunuhan si Luka ini masuk lobi apartemen itu bareng satu cowok. Cowok ini pakai baju kuning, pakai celana pendek, terus abis itu dia pakai topi juga dan beberapa jam setelah tadi kita lihat si CCTV si Luka masuk sama si cowok ini, ternyata Luka nih keluar sendirian, tapi si Luka pakai baju kuning yang cowok tadi pakai. Nah terus di area pembuangan sampah apartemen itu kelihatan juga di CCTV si Luka ini lagi kayak buang sampah. Dia berkali-kali bolak-balik buang sampah dan dia masih pakai baju kuning tadi. Tapi sebenarnya nggak kelihatan ya dia buang apa di tempat pembuangan sampah itu. Cuma itu tuh kelihatan kayak dia tuh ngebuangnya tuh berkali-kali. Jadi kelihatan bolak-balik. Terus habis itu ini masih di CCTV lobby ya. Si Luka itu balik kayak bawa kantong plastik gitu. Dan ternyata si Luka nih kayaknya pakai wig gitu. Wignya tuh kayak, jujur wignya tuh kayak gini, jadi agak panjang gitu. Dan di CCTV tuh kelihatan banget si Luka lagi bawa kantong plastik dan Luka tuh lagi kayak ngaca-ngaca gitu. Terus habis itu baru dia masuk si lobi apartemennya, baru masuk ke apartemennya lah intinya. Habis itu hari berikutnya, jadi nih kayaknya sih kelihatannya siang bolong banget ya. Jadi di lobi apartemen itu kelihatan orang lagi nongkrong banget. Terus abis itu si Luka ini kelihatan keluar, dia pakai tas lempang gitu. Cuma tasnya tuh nggak diselempangin, jadi kayak cuma kaitin gini doang ya. Terus habis itu dia bawa koper itu gede banget dan dia keluar lobi dengan santainya dia biasa. Keluar terus habis itu kayaknya menurut gua koper yang dia bawa itu adalah koper yang tadi ditemuin sama polisi. Dan setelah itu Luka pergi naik taksi. Nah, kayaknya nih polisi sebenarnya udah tahu kalau ini adalah Luka Magnotta. Kenapa? Karena menurut gua walaupun dia pakai wig sebenarnya dari postur sama mukanya itu benar-benar kelihatan banget bahwa itu adalah Luka Magnotta. Terus habis itu, karena polisi ngerasa, oh ini Luka, jadi kita harus cari tahu nih, dia kemana aja. Jadi ternyata Luka itu sempat masuk ke farmasi gitu, tapi di dalam farmasi itu ada kayak tempat pengiriman paket, dan ternyata di situ memang kelihatan si Luka tuh lagi ngantri bawa paket gitu. Cuma sejujurnya paketnya tuh nggak terlalu kelihatan segede apa, cuma memang kelihatan di situ Luka lagi ngantri untuk ngirim paket. Dan setelah dicari-cari, si Luka nih kemana sih gitu, karena udah dicari-cari, udah di-track kemana-mana, ternyata Luka ini pergi ke bandara pakai baju Mickey Mouse hitam, terus abis itu apa menurut lo dia kayak tergesa-gesa? Enggak. Dia sesantai itu. Itu orang kayaknya bener-bener tenang banget. Dan di saat bersamaan akhirnya polisi bisa mengidentifikasi siapa korbannya si Luka Magnotta ini. Ternyata korbannya Luka Magnotta ini adalah Junlin. Kenapa sih kok bisa ketahuan ini langsung si Junlin namanya? Jadi di video terakhir yang Luka upload, itu kan kelihatan ya, si mukanya korban itu dimain-mainin kepalanya sama si Luka di bak mandi. Terus habis itu karena videonya udah viral kemana-mana, jadi ada salah satu mantannya Junlin juga, cowok, itu ngelihat videonya si Luka. Dan ternyata si mantannya Junlin ini pas lihat, oh ternyata itu adalah si Junlin. Karena sebenarnya sebelumnya, mantannya Junlin ini sempat nyari-nyari tahu kayak si Junlin ini kemana sih kok nggak pernah ada kabar. Dan akhirnya mantan pacarnya Junlin itu kasih tahu ke polisi bahwa dia kenal sama wajah yang ada di videonya si Luka bahwa itu adalah si Junlin. Dan kalau misalnya lo tanya, ini mana kepalanya kok nggak dikabarin dari tadi, nggak dikasih tahu gitu ya. Jadi sebenarnya polisi itu belum menemukan kepalanya. Jadi kepalanya si Junlin ini masih dicari-cari sama polisi. Si Junlin ini kenal sama si Luka nih dari mana sih? Jadi si Junlin ini kenal sama Luka itu ketemunya itu di Craigslist. Jadi Craigslist tuh kayak website jual beli di sana. Jadi kayak jasa, barang dan segala macamnya itu ada di Craigslist. Dan ternyata si Luka ini memposting di Craigslist siapapun yang mau berhubungan intim sama dia, itu sebenarnya ada potongan sedikit katanya, ya paling nanti akan bikin film lah katanya gitu. Jadi mau direkam katanya gitu. Terus abis itu di situ Junlin akhirnya ketemuan lah di apartemennya si Luka karena dia mau. Kalau misalnya kalian ingat ada tulisan-tulisan di kayak fansnya Luka yang tadi gue bilang di grup-grup fans gitu. Jadi gini, si Luka itu sering banget nulisnya itu ciri khasnya gini. Kata-kata, spasi, koma, kata-kata, spasi, titik. Ya mungkin memang agak aneh, cuma ya itu tulisannya Luka kayak gitu. Terus, abis itu, di Craigslist ini, itu persis banget sama cara penulisannya si Luka. Dan si Luka ini selalu pakai kata-kata pretty, hot, sexy. Dan itu tuh dikaitin sama si Baudy, sama John Green, itu
yang ada di Facebook fanpage si Luka tadi sama iklan yang di Craigslist. Nah, kita lanjut nih ke pengejarannya si Luka. Jadi, polisi itu kan nyari Luka ya, segala macam, terus tujuannya ke bandara. Akhirnya, polisi datang ke bandara, terus abis itu minta kayak CCTV bahwa si Lukanya ini lagi pakai baju apa dan segala macam, intinya detail-detailnya lah. Sampai akhirnya pihak maskapai itu ngasih kayak salinan tiket pesawat, terus abis itu tujuan perginya kemana, dan ternyata Luka itu pergi ke Paris. Nah, sebenarnya ini tuh udah di-spill sendiri sama si Luka lewat video terakhirnya dia. Kalau misalnya kita lihat tadi ada poster Casablanca, yang tadi gue bilang poster film Casablanca. Jadi ternyata di awal film ini si PU-nya nih, peran utamanya itu jatuh cinta sama perempuan itu di Paris. Jadi kita tuh disuruh ngeliat teka-teki. Kita disuruh cari teka-teki kayak ayo dong cari gue, kejar gue, kayak setelah dari situ akhirnya polisi Kanada itu berhubungan juga sama polisi di Prancis bilang bahwa ada buronan kita, itu namanya Luka Magnotta, ciri-cirinya seperti ini, bla bla segala macam. Dan ternyata Luka pada saat pelariannya dia dan OTW ke Prancis itu, dia pakai baju Mickey Mouse gitu, warna hitam. Dan itu kelihatan si Luka itu naik taksi. Itu dia pergi ke Hotel Novotel yang ada di Prancis. Nah, akhirnya polisi mikir dong, wah berarti si Luka nih nginep dong di Novotel Prancis ini. Oke, setelah datang ke sana, memang ada reservasi atas nama Luka Magnotta. Tetapi si Luka itu kelihatan di situ nggak nginep. Jadi dia kayak masuk ke kamar mandi, kayak lorong gitu, terus ke kamar mandi, dan akhirnya si Luka itu cuma ganti baju di sana. Tapi memang ada reservasi atas nama si Luka Magnotta itu, cuma dia nggak nginep di sana. Akhirnya semua pergerakannya si Luka ini dipantau. Jadi bener-bener di area Prancis itu, Luka itu kayak hampir semua tuh di titik-titik itu tuh nyamperin area-area itu. Terus abis itu kayak dicari tahu si Luka ini pernah narik ATM di mana, terus abis itu naik taksi kemana, tujuannya kemana, itu bener-bener dipantau semuanya sama polisi Prancis. Jadi nyari si Luka nih bener-bener susah banget, capek banget, karena dia bener-bener mencolok-mencolok sana-sini. Jadi polisi sempat nemuin di salah satu kamar hotel yang si Luka ini pernah nginep, itu ada identitasnya dia. Cuma kayaknya si Luka nih mau ganti identitasnya dia. Jadi dia mau ngilangin biar polisi sini tuh gak dapet gua. Dan polisi itu ternyata pernah lihat CCTV hotel gitu, si Luka nih pernah nginep di situ juga. Tapi pemesanannya itu atas nama Kurt Trammell. Oh, jadi si Luka nih udah ganti identitas. Jadi sebenarnya udah nggak ketahuan nih nama dia Luka Magnotta ini. Enggak. Dia udah ganti jadi si Kurt Trammell itu. Nah, jadi kalau Eropa tuh katanya lumayan gampang buat keluar masuk gitulah. Nah, ternyata si Luka ini udah kabur ke Jerman. Nah, di tanggal 4 Juni 2012 si Luka ini masuk ke sebuah warnet di daerah Berlin. Terus ini coy, ternyata abang warnetnya itu lagi buka kasus-kasus gitu, buronan dan segala macam, dan ternyata abangnya tuh ngelihat si Luka ini ada depan muka gua. Tapi menurut gua abang warnet ini pinter banget. Jadi dia pura-pura biasa aja, terus habis itu nganterin si Luka ke bilik warnetnya, dan abangnya ini ngebiarin si Luka itu untuk ngebelakangin pintu. Jadi dikasih tempat di pojok gitu, ngebelakangin pintu, biar abangnya nih ngeliat si Luka nih lagi searching apa sih gitu kan. Dan ternyata si abang ini di sini pura-pura kayak bebersih, buang sampah, buang puntung rokok dan segala macam. Dan ternyata Luka itu lagi lihat sebuah situs kayak foto buronannya dia. Oh, gue udah buron ya. Jadi menurut gue si Luka nih kayak seneng kalau dia ini buron. Akhirnya abang warnetnya itu langsung nelfon polisi. Tapi di situ kelihatan ya abang warnetnya tuh agak kayak keluar gitu di CCTV, keluar warnetnya sedikit kayak nungguin polisi, terus habis itu kayak ngangguk gitu, dan polisi tuh bener-bener banyak banget masuk, dan abangnya langsung balik lagi ke belakang kursi admin gitu, dan akhirnya Luka Magnotta ditangkap di warnet di Berlin. Setelah penangkapan, Luka langsung dibawa balik lagi ke Montreal karena harus diproses hukum di sana, dan si Luka ini dibawa pakai pesawat militer. Kenapa? Karena ternyata nggak ada nih pesawat komersil yang mau bawa Luka pada saat itu. Jadi pesawat-pesawat komersil itu nggak mau diasosiasikan sama si kasus Luka ini. Karena Luka ini udah bener-bener buron parah banget. Jadi ya takut lah. Nah, di tahun 2014 akhirnya si Luka ini sidang dan dia dijatuhi hukuman atas pembunuhan tingkat pertama, penistaan mayat, terus abis itu penerbitan materi cabul, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Dan Luka dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Jadi setelah penangkapannya si Luka ini mulai muncul nih banyak-banyak teori gini nih. Jadi orang tuh pada kayak, Luka ini sebenarnya siapa sih? Motifnya apa sih? Gitu. Terus, jadi menurut pengakuan ibunya si Luka, Anna Yorkin, jadi Luka ini kayaknya nggak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Karena Luka ini anaknya pendiam, baik, dan Luka ini sebenarnya gak punya terlalu banyak teman di sekolah. Si Luka ini tuh katanya terobsesi banget sama dunia perfilman. Makanya setelah lulus sekolah, dia tuh sempat kayak
casting, terus abis itu jadi model, kayak banyak banget yang dilakuin tentang perfilman inilah. Tapi karena karir perfilman dia gagal, terus abis itu dia casting juga nggak lolos di mana-mana dan jadi model juga enggak. Akhirnya si Luca ini di Kanada, dia sempat jadi aktor film dewasa gitu. Terus dia sempat juga jadi gigolo di sana. Si Luca ini, dia tuh ngoleksi film-film jadul. Dia suka banget sama film-film jadul gitu. Terus abis itu, salah satu koleksinya adalah film thriller. Itu Basic Instinct di tahun 1992. Nah ini menurut gue menarik banget, parah. Jadi, pas si Luca ini ditangkap, itu tuh baru kelihatan. Jadi ternyata si Luca ini ngikutin detail-detail yang ada di film Basic Instinct. Jadi di film Basic Instinct ini ada salah satu karakter perempuan namanya Catherine Tramell, dan yang kita tahu pas si Luca tadi lagi dicari-cari sama polisi, dia itu namanya diganti jadi Kirk Tramell. Jadi Luca Magnotta ini itu tuh bukan nama asli dia. Nama asli dia itu adalah Eric Clinton Kirk Newman. Jadi kemungkinan besar ketika si Luca ini lagi buron, dia kan ganti nama jadi Kirk Tramell. Nah, Kirk itu nama asli dia. Jadi, kayaknya dia ini ngambil nama Kirk dari nama asli dia, dan Tramell itu nama salah satu karakter dari di Basic Instinct itu. Nah, ternyata di film ini juga, si karakter Tramell ini, itu ada adegan di mana dia itu lagi berhubungan suami istri, terus di kasur, tangannya diikat yang cowoknya, terus habis itu matanya ditutup, mukanya ditutup. Terus karakter Tramell ini ngeluarin ice pick buat ngebunuh si cowok. Ini persis banget adegannya kayak Luca. Nah, menurut keyakinan ibunya, sebenarnya Luca ini bukan dari diri dia sendiri gitu. Jadi katanya Luca ini memang pernah cerita sama ibunya bahwa Luca ini disuruh seseorang namanya Manny. Jadi Manny ini tuh selalu disebut-sebut sama si Luca bahwa katanya kalau misalnya si Manny ini nyuruh Luca, Luca tuh harus melakukan itu karena kata Luca, kalau nggak gue diawasin terus sama si Manny dan gue akan diapa-apain sama si Manny, katanya gitu. Nah, jadi Luca itu pas di penjara bilang sama ibunya, katanya kalau Luca ini tuh disuruh sama si Manny untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Jadi dalang dibalik ini semua tuh adalah Manny, karena si Manny ini bakal ngasih bayaran besar untuk si Luca. Jadi kayak untuk video penyiksaan hewan, terus habis tuh yang ngebunuh itu tadi, itu tuh semua katanya arahannya si Manny. Tapi lagi-lagi si Baudi ini sama yang lainnya ya, dia itu nemuin sesuatu bahwa si Manny ini itu bukan orang asli. Jadi ternyata si Manny ini adalah karakter sampingan dari si film Basic Instinct. Jadi teori besarnya adalah si Luca ini nge-recreate film favoritnya dia di dunia nyata biar dia tuh jadi pusat perhatian orang. Terus abis itu ya buat kesenangannya dia juga gitu. Sebenarnya ada salah satu film juga itu yang dimainin sama Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, karena itu katanya untuk kaburnya dan segala macam, itu kayaknya si Luca tuh ngikutin dari situ. Jadi si Luca nih emang obses banget mau jadi artis terkenal, kayak dia obses banget sama film, dan dia tuh ngerasa kayak, aduh gue nih kurang dilihat orang nih, gue butuh popularitas nih, gue butuh orang tuh semua perhatiannya ke gue. Makanya dia recreate film-film kesukaannya dia. Jadinya kayak gini, dan lagi-lagi menurut gue ini adalah orang NPD. Terus abis itu dia pengen semua atensi orang-orang tuh ke dia. Kayak orang-orang tuh harus tahu gue, orang-orang tuh harus ngeliat gue. Jadi kayak karena dia nggak terkenal tadi itu, jadi dia bikin gimana caranya biar gue terkenal gitu. Kayak si Luca nih bener-bener kacau banget nih orang beneran dah. Nah sekarang kan si Luca lagi menjalani masa hukumannya di Kanada. Cuma ini ada info baru nih, katanya di tahun 2017 ternyata si Luca ini udah menikah dalam penjara. Itu sesama napi juga. Itu namanya Anthony Jolin. Cuma gue nih nggak dapat fotonya si Anthony Jolin ini. Sebenarnya dapat, cuma gue takut salah orang. Nah, Anthony Jolin ini siapa? Jadi ternyata Anthony Jolin ini sama pelaku pembunuhan juga kayak si Luca ini, dan mereka tuh lagi sama-sama menjalani masa hukumannya. Dan di tahun 2018, nyokapnya Luca ini ngerilis buku. Judul bukunya adalah My Son the Killer. Dan di situ katanya menceritakan bahwa Luca ini tidak sepenuhnya salah atas apa yang dilakukan karena dalangnya tetap adalah Manny. Dan menurut gue, jadi nyokapnya Luca ini sempat diinterview. Dan nyokapnya Luca nih tetap bilang kayak anak gue nih innocent, anak gue nih gak tahu apa-apa. Dan menurut gue, nyokapnya Luca ini sebenarnya lumayan persis sama ada salah satu kasus yang pernah gue lihat juga. Jadi nyokapnya ini selalu mendukung apapun yang anaknya buat. Jadi kalau anaknya salah, ini nyokap ini selalu dukung. Jadi menurut gue, kenapa Luca bisa jadi seperti ini? Karena Luca ini selalu didukung oleh ibunya. Jadi kayak, enggak ya, kamu lakuin itu enggak salah. Yang kamu lakuin itu bener. Tenang, ada gue yang dukung. Jadi kayaknya Luca nih begini, itu juga karena orang tuanya juga menurut gue. Untungnya di dunia ini itu banyak netizen
kayak Diana Thompson atau Baudi tadi, itu buat ngebantu investigasi kepolisian ya, maksudnya kasus-kasus kepolisian gitu. Dan sekarang si Baudi itu aktif jadi content creator di TikTok untuk ya ngupas-ngupas kasus kayak gini. Terus habis itu yang kedua, harapan gue sebenarnya untuk kepolisian manapun ya, kayak lu nggak bisa nganggep remeh satu kasus karena polisi ini awalnya ini cuma kasus penyiksaan kucing. Tapi lo lihat kan, akhirnya jadi kayak gini, maksudnya jadi melebar kemana-mana. Jadi harapan gue adalah coba kalau misalnya ada pelaporan, kayak ada kasus ini nih, A gitu. Jangan lo kayak, itu kan cuma kayak gitu doang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi menurut gue tetap harus diselidikin, karena kita nggak tahu orang ini NPD kah, atau orang ini malah ngerasa kayak, lah lo nggak merhatiin gue. Oke, gue bikin lo biar perhatian sama gue. Jadi gue kayak gini. Karena banyak banget orang-orang yang kasus-kasus NPD kayak si Luka ini. Jadi itulah pembahasan kita kali ini, memang cukup panjang, bukan cukup tapi benar-benar panjang banget. Cuma kalau misalnya kalian tertarik untuk gue membahas sesuatu kayak kasus apa segala macam dan gue rangkumin terus mau gue ceritain di YouTube gue, kalian bisa komen di bawah. Terus habis itu jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, dan jangan lupa share. Thank you, bye.